Selamat datang di podcast Dongeng kami. Cerita ini ditulis kembali oleh Yeni Mulyani Supriyatin. Asli cerita Sikabayan ini bersumber pada terbitan Tarate. Di Bandung tahun 1980, dengan judul Sikabayan karya M.O. Kusman, yang ditulis dalam bahasa Sunda. Bayangkan sebuah desa yang damai, dengan pemandangan gunung-gunung yang kokoh dan puncak bukit yang menghijau, selalu menyambut pagi dengan keindahannya. Di sana, hiduplah Nyi Iteng, seorang perempuan desa yang setiap hari menghirup udara segar, menikmati ketenangan alam. Namun, di balik kedamaian itu, tersimpan cerita tentang Kabayan, suaminya yang pemalas, yang lebih sering terlelap di atas bale-bale daripada membantu pekerjaan rumah. Pagi ini, rasa lapar mulai mengusik perut Nyi Iteng. Ia meminta Kabayan untuk mencari tutut, keong sawah kecil yang nikmat dijadikan lauk. Tapi apakah Kabayan mau mendengarkan? Mari kita ikuti kisah mereka dan temukan apa yang terjadi selanjutnya. Kabayan mencari keong. Dari jendela rumah, pemandangan pertama yang tersuguh tiada lain adalah gunung-gunung dengan puncak bukitnya yang memagari pedesaan dengan kokoh. Nyi Iteng sering melayangkan pandang ke arah gunung-gunung yang mengelilingi dusunnya ketika membuka jendela kamarnya, menyambut datangnya hari baru. Lalu, ia menghirup udara segar dengan tarikan napas yang kuat sampai terasa menyelusup ke dalam dadanya. Pohon-pohon dengan warna hijau daunan yang segar di luar sana seperti tergambar di atas kanvas, memberikan kesejukan dan kedamaian. Namun, rasa itu tiba-tiba lenyap ketika terdengar dengkur suaminya yang naik turun seiring dengan gerakan dadanya. Ia menoleh sejenak ke arah suaminya yang sedang tidur, tubuhnya melingkar di atas bale-bale. Nyi Iteng dengan kesal bergegas keluar kamar menuju dapur. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri mencari-cari Abah dan Ambunya, namun tidak seorang pun ditemuinya. Abah dan Ambu sudah pergi ke ladang, katanya dalam hati. Abah dan Ambu Nyi Iteng adalah petani yang bekerja keras melawan musim yang datang silih berganti. Kemarau panjang yang membuat udara dingin di pagi hari dan panas di siang hari tiada dihiraukan mereka. Begitu pula saat musim hujan yang datang tidak mengenal waktu, bukan halangan bagi mereka untuk terus bekerja di ladang. Terbayang di pelupuk matanya, dengan celana petaninya yang kebesaran dan berwarna gelap. Abah biasanya bergegas menuju ladang sambil memikul alat-alat pertaniannya, atau kadang-kadang membawa ember yang berisi kotoran binatang untuk disebarkan dan dicampur dengan tanah di ladang. Di belakang tampak Ambu tersaruk-saruk mengikuti langkah Abah. Seperti perempuan petani lain di desa itu, Ambu memiliki perawakan sedang, tetapi kuat terpancang pada kedua kaki yang menggembung seperti batang bambu hijau. Mukanya tidak bulat ataupun lebar, tetapi berbentuk oval dengan tulang pipi berisi, memancarkan keibuan yang menyejukkan. Ambu, mungkin bekerja lebih keras daripada Abah. Malam-malam pada waktu seisi rumah tidur, kadang-kadang aku terbangun oleh dengkur Kabayan, lalu melihat Ambu menambal baju yang biasa dipakai ke ladang hanya dengan lampu berkerudung, atau Ambu sedang menyiapkan makanan untuk bekal yang dibawanya ke ladang, gumam Nyi Iteng. Nyi Iteng terkejut. Bayangan Abah dan Ambunya buyar seketika oleh langkah-langkah orang di luar sana yang memanggil-manggil Abah dan Ambunya. "Abah, Ambu, ayo kita ke ladang," teriak suara orang di luar. "Abah dan Ambu mah udah duluan," balas Nyi Iteng. "Kenapa nyubuh-nyubuh amat, Nyai?" kata orang itu sambil meneruskan langkahnya. Nyi Iteng tidak membalas lagi, terus saja ia menjerang air dan menanak nasi. Lalu, ia turun ke lebak, menuju pancuran sambil membawa cucian. Hari masih gelap, samar-samar, tapi jalan ke arah pancuran ia sudah hafal. Dari kejauhan terdengar suara teman-temannya yang sedang mencuci sambil bercanda. Nyi Iteng mempercepat langkahnya takut tidak kebagian tempat. Benar saja di pancuran ternyata sudah ramai. "Nyai, mau nyuci?" tanya salah seorang. "Ya," jawab Nyi Iteng pendek. "Silakan di sana," kata orang itu sambil menunjuk pada sisi sebelah pinggir yang masih kosong. "Mangga," Nyi Iteng menjawab sambil terus ke pinggir sungai yang biasa dipakai mencuci.
Ia mengeluarkan cucian dari dalam ember yang dibawanya sedari tadi. Nyi Iteng terus mencuci, tidak berbicara lagi. Setelah selesai mencuci ia lalu mandi. Air pancuran membasahi seluruh tubuh Nyi Iteng. Terasa seperti menembus pori-pori sampai masuk ke tulang sumsumnya. Nyi Iteng kedinginan, menggigil. Buru-buru Nyi Iteng mengenakan kainnya, buru-buru naik hendak pulang. "Kenapa, Nyai? Kenapa buru-buru? Seperti takut ketinggalan kereta," tanya teman-temannya. "Oh itu Bu, tadi teh lagi nanak nasi dan menjerang air," jawabnya pendek. "Oh begitu? Ya, sok atuh, nanti gosong nasinya." Tanpa berbicara lagi, Nyi Iteng setengah berlari ke rumahnya. Masuk ke dapur, asap sudah mengepul dari ceret. Seeng, tempat menanak nasi juga sudah berbunyi. Jangan-jangan dari tadi, kemana si Borokokok? Belum bangun? Tanyanya dalam hati. Si Borokokok mah tidak bisa diandalkan. Kerjanya tidur melulu. Nyi Iteng mengomel sambil terus menjerang air dan nasi yang sudah matang. Tanpa terasa hari semakin siang, matahari bersinar amat terang. Udara amat nyaman menerobos sela-sela bilik dapurnya. Nyi Iteng sudah lama di dapur, nasi sudah matang, air juga sudah panas. Perut Nyi Iteng berbunyi, rasanya lapar. Nyi Iteng mengambil piring dan menyendok nasi. Tapi, apa lauknya? Ya, ia bertanya dalam hati. Seandainya makan dengan tutut, keong sawah yang kecil pasti nikmat, bisiknya. Tapi, mana si Borokokok teh? Akang Kang Kabayan, teriaknya. Tidak ada sahutan. Masih sepi, belum ada tanda-tanda kehadiran si Kabayan. Nah, tidur teh keterlaluan. Seperti orang mati saja. Bagaimana kalau terjadi kebakaran? Ia sekali lagi berteriak. Kang Kabayan, Kang, yu ayah bangsat. Bangun. Orang mah sudah ke ladang. Sudah nyuci, masak. Nah, akang tidur wae. Tetap tidak ada sahutan. Nyi Iteng penasaran. Buru-buru menuju kamarnya. Tampak si Kabayan masih menggeliat-geliat di balai-balainya. Air liurnya sudah kemana-mana. Sudah seperti pulau saja. Nyi Iteng memanggil-manggil sambil menggoyang-goyangkan tubuh suaminya. Tapi, Kabayan tidak bereaksi. Malahan setiap dipanggil namanya oleh Nyi Iteng, jawabnya selalu sama. Entar, sebentar lagi, tanggung, lagi mimpi. Istrinya kesal. Akhirnya dibiarkan saja si Kabayan. Namun, dibiarkan itu tidurnya tambah pulas. Dengkurnya saja terdengar semakin keras seperti suara babi. Nyi Iteng keluar, mencari sesuatu. Biar, harus pakai ini nih, katanya sambil tangannya mengambil jujur pancing. Diintip dari luar, dari sela-sela bilik. Si Kabayan masih telentang, tidak memakai baju. Perutnya buncit, napasnya memburu turun naik seperti sedang berlari, dan rambutnya kusut. Nyi Iteng tidak ragu-ragu lagi. Jujur pancing yang sejak tadi dipegang, dimasukkan ke sela-sela bilik terus didekatkan ke atas perut Kabayan. Dengan sekuat tenaga, jujur yang tajam itu ditekankan pada perut Kabayan. Si Kabayan terperanjat dan berteriak, "Hadang dilebak, awas jangan lolos." "Apa hadang dilebak teh? Bangun!" Nyi Iteng membentak. Dengan malas, si Kabayan bangun, menatap istrinya yang sedang berdiri sambil membawa jujur pancing. Mengganggu saja. Aku sedang mimpi menangkap kancrah. Sudah lepas lagi gara-gara kamu, Nyai, berisik. Jangan ngelantur. Istrinya tidak kalah sengitnya. Mendingan mencari tutut untuk makan. Hayo, nasi sudah matang. Apa mau makan cuma dengan garam? Mencari tutut kemana, Nyai? Segitu sudah siangnya? Tanya si Kabayan. Mencari kemana? Tutut biasanya ada di mana? Tidak ada keinginan amat. Ya, ke sawah. Nanti di sayur, kan bumbunya sudah ada. Aku sudah lapar. Sudah bangun dari subuh. Si Kabayan bangun dengan lamban dan malas-malasan. Sambil tangannya menggaruk-garuk rambutnya yang tidak gatal, lalu keluar meninggalkan rumahnya sambil mengomel. Sedang enak-enak mimpi, diganggu? Nah, enggak kepancuran dulu? Tanya istrinya. Enggak, jawab si Kabayan. Nanti saja mandi di sawah, biar airnya hangat. Nyi Iteng geleng-geleng kepala sambil menatap kepergian suaminya. Ia menunggu suaminya sambil menahan perut yang sejak tadi keroncongan.
Ia lalu ke dapur menyiapkan bumbu untuk sayur tutut. Bumbu sudah jadi, tapi suaminya belum juga datang. Kemana si Boro Kokok teh? Sekadar mencari tutut, kok lama sekali? Nyi Iteng mengomel seorang diri. Karena si Kabayan tidak ada tanda-tanda bakal pulang, Nyi Iteng menyusul ke sawah. Dari jauh tampak suaminya sedang berjongkok saja di atas pematang sawah sambil memegang bambu yang panjang. Kang Kabayan, sedang apa? Lah kan sedang mencari tutut, kan Nyai mau nyayur tutut? Masa dikorek-korek dari atas galengan, turun ke sana, gitu? Enggak takut tenggelam. Lihat tuh airnya sangat dalam, langit juga kelihatan dari sini. Apa Nyai mau jadi janda? Nyi Iteng sangat kesal, tanpa ragu-ragu lagi suaminya didorongnya ke dalam sawah. Biur, si Kabayan jatuh ke sawah yang baru ditanami padi. Si Kabayan berkata sambil cengar-cengir, kok dangkal ya? Nyi Iteng tidak bicara lagi, ia berbalik arah memunggungi Kabayan. Sambil mengomel-ngomel, lain kali, kalau mencari tutut, jangan dikorek-korek dari atas. Turun, tangkap dengan saringan. Atau tangkap dengan tangan. Beres, Tuan Putri. Sekarang pulanglah, Kanda berendam dulu, kata si Kabayan kepada istrinya dengan bercanda. Nyi Iteng dari jauh masih menjawab, jangan lupa tututnya. Si Kabayan tidak menanggapinya, ia hanya memandang punggung istrinya. Silakan saja, Nyai pulang. Aku sekalian berendam dulu, nanti tutut pasti aku bawa untuk lauk makan.